Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video pertama tentang gaslighting. Nah, di video kali ini kita akan bicara dulu, apa sih definisi gaslighting tersebut? Karena mungkin di zaman sekarang kita sering banget ya dengar orang berkata bahwa, oh, kamu tuh sedang menggaslighting saya. Oh, saya ini sedang digaslighting, gitu ya. Secara harfiah, apa sih sebenarnya arti dari gaslighting? Jadi, sebenarnya ketika kita bicara tentang gaslighting, gaslighting itu adalah sebuah teknik manipulasi di mana pelakunya itu secara pelan-pelan atau secara bertahap berusaha membuat korbannya kehilangan identitas diri dia. Dalam arti membuat korbannya itu kemudian kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri dalam menilai segala sesuatu. Di mana korbannya itu akhirnya merasa bahwa dia itu tidak punya lagi keyakinan untuk menilai segala sesuatu itu benar atau tidak. Sehingga korbannya itu kemudian menurut kepada penilaian yang diberikan oleh si pelaku. Itu kira-kira kita ngomongnya begitu. Nanti ketika kita membahas, teman-teman akan jadi lebih tahu, gitu ya. Jadi korban-korban gaslighting itu adalah orang-orang yang pada akhirnya kehilangan persepsi, kehilangan keyakinan, kehilangan kemampuan diri untuk menilai sesuatu yang dulu biasanya dia bisa nilai. Gitu. Nah sekarang, dari mana sih asal mula gaslighting? Ini saya cerita sedikit ya buat teman-teman, biar teman-teman punya gambaran. Jadi gaslighting ini katanya begini nih guys. Dulu, tahun 1930-an itu, ada seorang suami. Ya. Nah, seorang suami itu kemudian men-setting lampu di rumahnya dia. Supaya lampu itu selalu berkedap-kedip. Ya. Nah, ketika lampu itu berkedap-kedip, istri dari sang suami itu kemudian kan berkata bahwa lampu di rumah kita itu berkedap-kedip terus gitu. Apa yang terjadi? Nah, si suami kemudian berkata bahwa aku nggak lihat kok lampunya itu berkedap-kedip. Aku melihat lampunya itu normal. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus sampai kemudian sang istri kemudian berpikir, apakah mataku ini salah? Ataukah berkedap-kedipnya lampu ini hanya ada di dalam pikiranku? Ya. Nah, si istri itu nggak pernah menyadari bahwa yang berbohong itu suaminya. Tujuan si suami berbohong supaya istrinya itu kemudian pelan-pelan meragukan penilaian dirinya sendiri dan pada akhirnya menjadi gila dalam tanda kutip. Nah, itu katanya permainan itu dinamakan gaslighting. Dan term gaslighting itu yang kemudian dibawa sampai sekarang. Nah, sekarang mungkin akan timbul dong pertanyaan dari kita. Kenapa misalnya istrinya itu tidak berpikir sama sekali bahwa suaminya itu bisa aja berbohong. Toh harusnya ketika dia melihat lampu itu berkedap-kedip terus, dia bisa punya keyakinan dong bahwa suaminya itu bisa saja berbohong. Kan gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian perlu tahu 3 hal kenapa gaslighting ini bisa dilakukan dan korbannya tidak menyadari ini sama sekali. Oke? Yang pertama ya guys ya, kalian harus tahu bahwa gaslighting ini ya sering dilakukan justru oleh orang-orang yang dipercaya oleh korbannya atau orang-orang yang punya reputasi yang baik atau orang-orang yang punya penampilan yang baik. Ini contohnya misalnya ya orang tua kepada anaknya ya atau misalnya dosen sama mahasiswanya, guru sama muridnya, kekasih terhadap pasangannya, atau pasangan di dalam pernikahan. Jadi orang-orang yang tidak disangka-sangka justru melakukan gaslighting itu sehingga pasangannya itu tidak menyangka bahwa mereka akan melakukan itu. Nah, kaitannya dengan narsistik juga sama, ya. Narsistik kan kita udah tahu, mereka akan datang, kemudian mereka akan melove bombing korbannya, mereka melakukan mirroring kepada korbannya, dan kemudian korbannya menaruh kepercayaan penuh kepada si narsistik. Dan pelan-pelanlah si narsistik akan mulai melakukan gaslighting kepada korbannya, dan korbannya tidak sadar itu karena mereka merasa bahwa
nggak mungkin si narsistik yang begitu perfect akan melakukan itu, gitu ya. Itu satu. Selain itu, karena saking bagusnya image yang melakukan gaslighting itu, kadang-kadang korbannya tuh mungkin kadang terpikirkan, guys, gitu ya, bahwa bisa saja dia berbohong. Tetapi karena image mereka tuh begitu bagus, justru korbannya itu kadang-kadang merasa bersalah ketika berpikir tentang itu. Misalnya ketika korbannya itu adalah anggota dari sebuah organisasi misalnya ya, dan kemudian berpikir, wah jangan-jangan pemimpin kita bohong nih. Kemudian dalam hatinya mereka akan merasa bersalah sendiri gitu, dengan mengatakan bahwa, aduh, saya jahat banget ya menuduh si pemimpin berbuat jahat kepada saya, dan kemudian mereka menepikan kemungkinan itu. Jadi itu yang banyak terjadi ya. Itu pertama. Yang kedua gini, memang kita sebagai manusia, guys, kebanyakan dari kita kan memang nggak paranoid gitu ya. Dalam arti ketika kita bicara sama siapa aja, kita kan sebenarnya terprogram untuk positif. Dalam arti kita nggak selalu berpikir bahwa, wah, ini orang bakal bohongin saya, ini orang bakal menipu saya. Kebanyakan dari kita kan lebih terprogram untuk percaya saja daripada tidak percaya, ya, kecuali orang-orang yang paranoid ya. Jadi ketika orang menggaslighting kita, apalagi orang yang bisa dipercaya, kita cenderung akan percaya. Dan kita cenderung ketika merasa ada sesuatu yang janggal, kita kemudian melihat ke dalam diri kita dan cenderung menyalahkan diri kita. Karena ini sistem default yang biasa kita terima di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tiga, karena gaslighting ini seperti yang saya tadi bilang, dilakukan secara pelan-pelan, dan biasanya guys, sebelum mereka melakukan gaslighting, mereka melakukan persiapan dulu dengan beberapa kejadian yang memungkinkan gaslighting yang mereka lakukan itu tersamarkan. Oke? Mungkin ada yang bingung dengan yang saya katakan tentang nomor 3 ini. Saya akan berikan contoh 2 hal sehingga teman-teman akan mengerti apa maksudnya. Jadi gini, contoh pertama dari gaslighting ya. Ada seorang suami. Ya. Suami ini berselingkuh. Oke? Nah, suami ini punya jadwal untuk ketemu selingkuhannya nanti misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Artinya di weekend. Oke? Kemudian si suami ini berpikir gitu ya. Kita asumsikan si NPD lah. Dia berpikir bagaimana caranya Sabtu dan Minggu dia bisa keluar dari rumahnya dia. Oke? Dan kemudian dia melakukan ini. Dari Senin sampai Jumat, dia sengaja berkonflik terus dengan istrinya dia. Artinya, dia berusaha membuat berbagai macam masalah dengan si istri. Entah mencari-cari kesalahan, menciptakan konflik-konflik kecil, apapun itu, secara konsisten dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke? Nah, pada saat hari Jumat, dia kemudian berkata sama istrinya. Dia bilang bahwa, aku udah lelah banget dengan kamu. Aku mau merefreshing diriku untuk pergi bersama teman-temanku di hari Sabtu dan Minggu. Nah, istrinya yang diselingkuhi ini kan nggak tahu. Dia merasa dari Senin sampai Jumat, mereka terus bertengkar. Dia kan udah kelelahan secara emosional. Sehingga dia mengiyakan itu. Dia berkata bahwa, ya udahlah, toh aku juga lelah berkonflik terus dengan dia. Biarlah dia pergi 2 hari menenangkan diri, dan aku juga menenangkan diri. Yang dia nggak tahu bahwa konflik itu sengaja dibuat secara berhari-hari untuk membuat dia lelah, yang sebenarnya tujuan bagi si narsistik, dia bisa pergi Sabtu dan Minggu bersama selingkuhannya dia. Itu yang saya bilang bahwa sebelum dia melakukan gaslighting, dia sudah mempersiapkan kejadian-kejadian lain supaya ketika dia melakukan gaslighting dia bisa berjalan dengan sempurna. Itu satu contoh. Contoh kedua bisa juga misalnya untuk masalah-masalah keuangan, gitu ya. Misalnya bahwa si narsis itu ingin memakai uang misalnya untuk kepentingan pribadinya dia. Dia tahu kalau tiba-tiba dia misalnya langsung mengambil uang dalam jumlah yang besar misalnya, itu kan akan menarik perhatian. Atau belum tentu bisa disetujui, gitu kan. Nah, dia juga sengaja beberapa waktu sebelum itu, dia sengaja selalu mencari-cari masalah, gitu ya. Misalnya dia selalu mengkritik pasangannya dengan mengatakan, kamu itu jadi orang kok boros sekali tentang keuangan. Nanti pasangannya membeli apa dan apa, dia akan selalu mengkritik terus gitu. Dia terus melakukan itu secara konsisten, sampai akhirnya ketika dia mau mengambil uang yang besar untuk dirinya,
Dia berkata bahwa, aku mau beli ini, karena kamu sudah banyak sekali memakai uang yang nggak berguna, sekarang aku juga mau membeli untuk diriku sendiri. Nah, pasangannya yang sudah secara konsisten merasa kelelahan karena terus-terusan diajak berkonflik, akhirnya berkata bahwa, ya sudahlah, lakukan saja itu untuk kepentingan kamu. Aku juga udah lelah. Aku mengiyakan saja apa yang kamu mau. Gitu loh. Yang dia nggak tahu, sekali lagi, konflik-konflik itu udah disetting sama si narsistik supaya memuluskan dia pada akhirnya untuk memakai uang yang dia harapkan tersebut. Ini yang kita bilang gaslighting yang dilakukan secara pelan-pelan yang tidak pernah disangka oleh korbannya. Termasuk si korbannya, istrinya mungkin juga nggak berpikir bahwa suaminya akan semanipulatif itu, akan memanfaatkan dia sekejam itu. Ini beberapa hal yang bisa kita bicarakan di video ini. Di video berikutnya kita akan bicara bagaimana biasanya gaslighting itu dilakukan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.